Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadir dengan kami kelompok 8 yang mana presentasi akan kami lakukan berdua bersama Mbak Ayu Aprilia, yang mana kita akan membahas tentang perancangan penelitian kualitatif. Oke, selanjutnya di bagian pertama ini kita membahas tentang perancangan elemen. Tapi sebelumnya nanti kalau misalkan ada beberapa masukan atau mungkin kurang ketidaktepatan materi kami bisa langsung ke kolom komentar gitu ya. Oke, lanjut ke perancangan elemen. Di sini ada 2 poin ya sebenarnya. Yang pertama itu adalah teori metodologis. Nah, teori metodologis ini berfungsi untuk menentukan paradigma dan jenis penelitian yang direncanakan oleh peneliti. Nah, jadi di sini metodologis ini berfungsi untuk merencanakan, ya, merencanakan segala sesuatunya yang ingin direncanakan oleh si peneliti gitu ya. Kenapa? Karena ini sangat penting karena peneliti harus memiliki bayangan hasil akhirnya itu seperti apa. Maka dari itu peneliti harus secara runtut menjelaskan. Terus kemudian ada teori substantif. Nah, teori substantif ini berfungsi untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diselidiki. Mengapa demikian? Karena segala sesuatunya itu harus harus jelas gambaran secara umum, secara khususnya itu harus seperti apa. Jadi semuanya harus kita gambarkan di teori ini, gitu ya. Jadi ada dua poin ini yang harus jelas dalam penelitian ini. Perancangan maksud saya. Oke, lanjut. Nah, di sini tentang teori substantif, cara mudah untuk menyusun penelitian ini adalah menurut Marshall dan Rosman dalam Hack 2002 halaman 39, ini peneliti perlu menulis kerangka konseptual yang berlandaskan teori substantif. Nah, memang kalau penelitian tidak ada kerangka teori itu seperti di awang-awang ya. Jadi segala sesuatunya itu teori itu memang harus direncanakan secara runtut supaya kerangka berpikirnya peneliti dan pembaca itu bisa nyambung dengan apa yang kita bahas di situ. Nah, mengapa kok kita perlu teori kerangka konseptual ini? Oke. Kemudian pentingnya teori substantif. Nah, ini sangat penting agar peneliti memiliki pemahaman yang mendalam tentang objek yang akan diteliti bagi peneliti dalam penelitian kualitatif tentunya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Walcott, theory is support to help result of any pursuit clarify. Dan selanjutnya, bahwa teori substantif ini harus menggambarkan apa yang diinginkan penulis
agar dipahami oleh pembaca ya, other the very are up to explain gitu. Jadi di situ pentingnya teori substantif ini berada di situ supaya kerangka teori pembaca juga, kerangka berpikir pembaca juga mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis, meskipun pembaca memiliki persepsi yang berbeda-beda. Oke, next. Nah, ini ada 4 pertanyaan penelitian ya. Jadi ada 4 ini yang dikembangkan untuk membuat sebuah kerangka agar pertanyaan-pertanyaan yang diambil itu bisa tepat untuk penelitian. Nah, harus ada melingkupi poin-poin ini. Nah, pertanyaan itu harus memberikan arah penelitian. Jangan sampai pertanyaan itu semakin memperlebar, semakin arahnya tidak jelas gitu. Artinya pertanyaan ini harus meruncing gitu. Terus kemudian 2, membatasi ruang lingkup penyelidikan. Ini sangat penting pertanyaan ini karena pembahasan supaya tidak panjang lebar, melebar kemana-mana, supaya menjadi fokus gitu. Terus kemudian 3, menyediakan perangkat untuk mengevaluasi kemajuan dan penyelesaian penelitian. Nah, ini harus kita sediakan ya, agar peneliti ini bisa menggambarkan secara gamblang ya, harus secara by datanya harus jelas juga ada, karena di sini ada evaluasi. Terus kemudian yang keempat adalah memandu peneliti dalam penganalisa. Nah, ini pertanyaan ini juga berfungsi sebagai pemandu karena penelitian pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan kerangka yang sudah kita rencanakan gitu. Jadi penjelasan kita itu adalah hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, konteks selanjutnya ini sebelum kita melakukan penelitian, kita itu harus juga membincang tentang konteks ya. Ya, yang dimaksud konteks itu seperti apa? Nah, ini konteks dalam penelitian kualitatif itu merujuk pada tempat penelitian dan partisipan. Jadi keterlibatan dan tempatnya. Nah, itu konteks yang dimaksud. Konteks itu di sini. Oke. Terus kemudian partisipan. Dalam penelitian memilih konteks dan mengidentifikasi peserta itu memiliki kaitan erat. Kalau memilih tempat, otomatis kita harus siap dengan partisipannya seperti apa. Itu keterkaitan. Nah, ini sangat penting ya. Partisipan yang terlibat dalam penelitian mempengaruhi konteks penelitian. Jelas. Ketika kita tepat memilih konteks, otomatis partisipan juga akan menyesuaikan. Oke, ini ada 2 poin. Perbedaan partisipan kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini yang pertama, kualitatif itu berusaha memahami perspektif peserta atau informan mereka. Sedangkan penelitian kuantitatif tertarik sampel dan mata pelajaran. Jadi tergantung pada penelitian, objek penelitiannya. Gitu ya. Terus yang kedua, secara umum untuk penelitian kuantitatif yang lebih baik ketika jumlah
pelajaran. Ini ada kaitannya dengan objek ya. Karena kuantitatif itu bersumber dari data secara akurat. Nah, maka dari itu ada mata pelajaran dengan tinggi sampel dan lain sebagainya. Sedangkan kualitatif itu cenderung ke yaitu tadi partisipan, kemudian data bisa berkembang, tidak bisa ditebak gitu ya. Tapi arahnya tetap sesuai dengan alur pertanyaan kita dan kerangka teori. Oke, nah ini adalah strategi pengumpulan data. Yang satu, data yang dikumpulkan dari sumber yang berbeda menjamin spektrum perspektif yang beragam. Nah, ini penting karena di sini juga harus menjaga penelitian itu supaya bahwa penelitian kita itu serius gitu. Perspektif beragam ini yang dimaksud adalah banyak data yang kita olah gitu. Dianalisis kemudian menjadi representasi yang nantinya menjadi goalnya kita. Terus dua, keterbatasan satu metode pengumpulan data dapat ditangani dengan menggunakan metode tambahan. Jadi kualitatif ini bisa jadi menjadi multi metode. Kalau misalkan metode satu dirasa kurang, kita bisa menggunakan metode lain. Terus kemudian tiga, beberapa metode pengumpulan data dan sumber atau sumber itu ya meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari studi melalui apa yang dikenal di lapangan. Nah, di sini mengapa pengumpulan data itu dari berbagai sumber, banyaknya sumber itu semakin meningkatkan kredibilitas karena di situ terletak keseriusan penelitian. Jadi semakin banyak sumber yang kita gali sampai mungkin tidak bersisa gitu ya, semakin berarti kita itu sangat ekspektasi peneliti itu akhirnya bisa masuk. Akhirnya dengan sampel yang banyak, akhirnya kita bisa menyimpulkan, bisa mengklasifikasikan kan seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah review kelembagaan. Review kelembagaan ini sangat penting karena peneliti ini tidak berjalan dengan sendirinya, tetap maka dari itu ada review, tetap ya harus ada review penting. Terus kemudian identifikasi proyek. Menurut HAT 2002 halaman 61 ini dalam mengidentifikasi proyek, informasi dalam bagian ini menceritakan penulisan mengenai proyek yang akan dilakukan dan juga akan memberikan saran peneliti. Jika itu adalah tesis dan disertasi, otomatis kita akan membicarakan tentang tesis nih. Jadi semuanya harus diidentifikasi ya, apakah dari sisi kebermanfaatan, terus kemudian dari sisi teoritis itu bisa berkembang atau seperti apa. Nah, kita ada identifikasi yang kemudian kita konsultasikan itu kepada lembaga atau pengampu dan lain sebagainya ya. Oke, tujuan proyek dari identifikasi kita juga pasti akan mulai apa tujuan jadi penelitian ini, alasan gitu ya, alasan gitu. Terus kemudian
dari tujuan ini implementasinya seperti apa. Oke, dari sini deskripsi peserta penelitian. Ini mulai dari Mbak Ayu atau masih saya ya? Monggo silakan Mbak Ayu. Ya, deskripsi peserta penelitian itu adalah menurut Hart 2002 pada halaman 62, sebenarnya penulis ingin melihat gambaran yang jelas tentang siapa peserta yang akan diteliti dan berapa banyak peserta. Peneliti juga harus membuat kriteria yang cocok dalam menyeleksi penelitian tersebut, dan jika kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan secara sukarela dan informasi yang didapat untuk dipertanyakan, sebaiknya peneliti memberikan dasar pemikirannya. Lanjut, Mas. (2.4) Metode dan prosedur. Menurut Hart 2002, halaman 62, bagian ini harus menguraikan apa yang akan dilakukan dalam hal pengumpulan data dan analisis. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari wawancara, observasi, video atau rekaman video. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, Mas. 2.5 Resiko spesifik dan perlindungan tindakan. Menurut Hart 2002 halaman 62, pada bagian ini peneliti harus menguraikan sifat dan jumlah potensi dari resiko yang akan terjadi. Tindakan pencegahan yang harus digunakan untuk mengurangi resiko harus dijelaskan, dan efektivitas tindakan pencegahan dinilai. Sarana menjamin kerahasiaan harus dijelaskan, termasuk penyimpanan dan pembuangan data, misalnya kaset, foto, melalui identifikasi peserta. Lanjut, Mas. Manfaat. Menurut Hart 2002 pada halaman 63, hal ini tidak diharapkan bahwa semua penelitian akan bebas risiko, tapi risiko apapun yang jelas harus dibenarkan dalam hal beberapa manfaat. Pada bagian ini, manfaat bagi peserta atau masyarakat harus dijelaskan. Hal ini dimengerti bahwa sebagian besar proyek memiliki kontribusi mengenai pengetahuan dalam bidang penelitian tersebut. Dan ini adalah keuntungan, tetapi perawatan harus dilakukan untuk tidak mengembangkan manfaat yang terkait dengan individu yang setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Selanjutnya ada manfaat mendapatkan informan kontes. Menurut Hart 2002 pada halaman 23, informan consent adalah kunci dari subjek belasan manusia. Unsur-unsur yang tercakup dalam aplikasi lengkap perlu menjadi bagian informasi yang diterima oleh peserta sebelum memberikan persetujuan resmi. Dan ada elemen dasar dari informed consent sebagai berikut yang ditarikan dari Universitas of Tennessee IRB 1999, yaitu negara yang melakukan studi ini dilibatkan ke dalam penelitian. Yang kedua, menjelaskan tujuan penelitian dan durasi diharapkan keterlibatan peserta. Yang ketiga, menjelaskan prosedur secara langsung. Dan yang keempat, menjelaskan risiko mendatang atau ketidaknyamanan. Yang kelima, menjelaskan manfaat apapun kepada peserta atau orang lain. Yang keenam, menjelaskan sejauh mana kerahasiaan akan dipertahankan atau bagaimana catatan yang akan disimpan saat melakukan penelitian tersebut. Yang ketujuh, penelitian yang lebih melibatkan pada risiko minimal harus menjelaskan apakah kompensasi tersedia jika terjadi cedera. Yang ke-8, mengidentifikasi peserta dapat menghubungkan pertanyaan tentang penelitian atau hak mereka. Yang ke-9, negara berpartisipasi bersifat sukarela. Selanjutnya, Mas.
Ada 2.8 kualifikasi penyidik menurut Hart 2006 pada halaman 64. Ketika subjek manusia yang terlibat, IRBS perlu menjamin bahwa peneliti tahu apa yang mereka lakukan. Hal ini sebagian mengapa penasihat disertasi biasanya dilakukan sebagai kepala sekolah atau bagian pokok peneliti. Hal ini lebih rentan pada kelompok peserta dan yang lebih penting bahwa peneliti memiliki pengalaman dan keahlian tepat atau sesuai. Selanjutnya, ada fasilitas dan peralatan. Menurut Hart, bagian ini akan mencakup deskripsi dan fasilitas peralatan untuk digunakan sebagai bagian dari penelitian atau evaluasi dari proyek yang dimaksudkan. Hal ini sangat penting pada studi pendidikan yang melibatkan orang yang bekerja di gedung-gedung sekolah. Adapun terdapat prinsip-prinsip yang tercantum dalam The Bowman Report dan standar etika profesional dalam sebuah penelitian. Yang pertama adalah persetujuan akan diperoleh dari Institutional Review Board sebelum melakukan perubahan proyek penelitian. Yang kedua, pengembangan resiko yang tak terduga akan segera dilaporkan ke bagian agar menangani hal tersebut. Yang ketiga, sebuah tinjauan tahunan dan laporan kemajuan akan selesai dan diserahkan pada saat diminta oleh Institutional Review Board. Yang keempat, dokumen dari informan konsen yang ditandatangani akan disimpan pada jangka waktu proyek dan setidaknya 3 tahun setelah lokasi disetujui oleh pihak tersebut. Selanjutnya, Mas. Yang terakhir ada etika. Menurut Hart, peneliti kualitatif tertarik untuk mengeksplorasikan dunia dari perspektif seseorang dalam budaya. Metode dirancang untuk memungkinkan mereka untuk dekat dengan tindakan dan dekat dengan informasi. Kebanyakan penelitian kualitatif memerlukan beberapa tingkat keterlibatan serta yang aktif dalam penelitian. Beberapa studi pun memerlukan keterlibatan ditingkatkan kolaborasi. Peneliti di sini biasanya meminta cukup banyak waktu, tetapi yang lebih penting peserta peneliti untuk mengungkapkan apa yang terjadi di balik layar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Peneliti meminta agar untuk dipercaya kepada peneliti agar merasa nyaman untuk menyampaikan atau membagikan informasi mereka secara rinci mengenai kehidupan mereka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Abi. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Sangat jelas sekali pemaparan yang disampaikan. Berikut adalah sumber-sumber dari kami. Nanti apabila ada pertanyaan langsung saja, atau tambah-tambahan, mungkin ada kurang ketidaktepatan dalam penyampaian, bisa langsung komen di kolom komentar gitu ya. Oke, saya pikir pertemuan kali ini dirasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.